uang. Bila sudah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan seperti ini, bagimu pun merasa senang dan bahagia. Mungkin mendengarkan suara takbir yang sangat luar biasa. Itu tidak akan pernah terbayangkan di benak Mbah Gimul. Mbah Gimul cuma berdoa, semoga semua preman-preman seperti Jarod, Ompong, beserta dari tim-tim lainnya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Mbah Gimul hanya sebatang kara di dalam hutan dan dengan Uyut, tapi kami merasa bangga dan bahagia bisa merasakan itu semua. Alhamdulillah, walaupun ini tempat tinggal yang ternyaman buat Mbah Gimul supaya bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian. Bila kita tidak mendengarkan kembali keributan atau kekacauan dimanapun, Mbah Gimul juga sangat senang, bangga bila dunia ini cinta damai. Tidak ada lagi kerusuhan atau tidak ada lagi sebuah kekacauan yang dibuat oleh preman-preman itu. Jadi Mbah Gimul di sini tinggal menikmati saja hasil dari jeripayah dan doa-doa dari saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya. Berkat doa-doa mereka lah kami mampu bisa meluluhlantakan ataupun menyadarkan mereka kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Seperti inilah tempat dan keadaan Mbah Gimul sebenarnya. Mbah Gimul hanya hidup sebatang kara, tidak punya keluarga, tidak punya sanak saudara, tetapi saudara yang asli dari Mbah Gimul yaitu Bang Ri Lampung dan ikut dari keluarga-keluarga dari tim sepertua lainnya sudah Mbah Gimul anggap saudara sendiri. Banyak mereka yang berbilang, Mbah Gimul ikut saja ke kampung biar bisa kumpul bareng dengan kita. Tetapi Mbah Gimul bukan tidak mau mengikuti semua itu. Karena semua keadaan inilah yang membuat Mbah Gimul itu nyaman tinggal seperti di sini. Walaupun tidak ada tutup ataupun buat halang-halangan dari hewan semuanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada Jarod. Iya, tadi kan saya ini berjalan-jalan, Mbak, mencari siapa? Ya gimana. Ompong. Iya. Tapi tidak ketemu. Dari tadi aku mencari, tapi tidak ketemu Ompong ini di mana. Dan Mungkin Ompong ini lagi menyambangi tempat kediaman Uyut. lagi ke tempat Uyut ya? Iya, tadi aku sempat berinteraksi dengan Uyut bahwa ada Ompong di sana. Tentu Katanya saja aku tidak bertemu dengan Ompong, Mbak. Dan akhirnya kulihat dari jauh, kok itu seperti Mbah Gimul. Iya, Dan iya, akhirnya iya. kan aku nyampe ke sini benar ternyata Mbah Gimul. Nanti dulu Jarod. Apiku mati. Oh ya, Lagi bakar-bakar ini. bakar apa Mbah Gimul? Sudah makan belum? Ini baru mau makan bagi Gimul. Makan apa? Lagi bakar pisang mentah dengan singkong dan Astagfirullahaladzim. talas buat makan siang ini. Apa kau mau untuk mencicipinya? Terima Jarod, kasih Mbah, terima kasih. aku ingin supaya cepat matang ini. Karena dalam beberapa hari ini hujan tidak berhenti. Jadi di sini tempat kediaman Mbah Gimul, ini gubuk Mbah Gimul ini. Benar. Inilah tempat kediaman Mbah Gimul selama ini. Mungkin ya dari perjalanan itu kau sudah pernah lah datang kemari. Ya, itulah aku pernah datang ke sini Mbah Gimul. Setelah berapa tahun yang lalu kau kesini? Tapi tempat Mbah Gimul ini tidak beralaskan atau apa namanya itu karpet, dinding-dinding juga bolong-bolong. Apakah Mbah Gimul nyaman? Seandainya kalau nanti aku punya rezeki, aku belikan karpet buat Mbah Gimul, apa Mbah Gimul mau? Tidak usah repot-repot, Jarod. Ya, Ini tempat kediaman Mbah Gimul. Ini tempat kediaman Mbah Gimul selama ini. Mungkin ya dari perjalanan itu sudah kau sudah pernah lah datang kemari. tapi
hanya dengan sepucuk asap dan api inilah yang berteman dengan Mbah Gimbul supaya bisa menenangkan diri saja. Ya, tapi kan ini tidak wajar Mbah, tempat Mbah Gimbul ini. Ya Allah, seharusnya yang ada beralaskan karpet, dinding-dinding juga ini seharusnya apa ya, kalau di kampung-kampung itu Mbah kita kasih ini loh, kasih sedikit buat tertutup lah Mbah, biar nyamuk tidak masuk. Kalau buat hewan-hewan yang ada di hutan sini, Jarot, Iya. Mbah Gimbul sudah menyatu, sudah terbiasa. Mungkin dalam beberapa hari ini Mbah Gimbul tidak bisa memberikan tahu ataupun cerita. Mbah Gimbul ini masih kurang sehat badannya. Ini apa Mbah ini? Sedang apa ini? Mbah sedang siaran langsung apa Mbah ini? Iya, sedang siaran langsung Mbah Gimbul di sini. Karena Mbah Gimbul di sini sedang mau menunjukkan bahwa betapa bahagianya Iya. Mbah Gimbul bisa menyatukan kembali dari preman, bisa bersatu dengan Bangre Lampung, sehingga bisa menjadikan tempat di mana kita nanti untuk menunjukkan jalan kebenaran ini selama ini yang kita inginkan. Dan alhamdulillah berkat dari doa dari saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita di dunia ini, tanpa doa dan dukungan kalian mungkin Jarod ini tidak akan seperti ini. Berkat dari kesabaran dan kita dengan kegigihan kita menimbulkan seperti beliau Bang Rela yang panutan yang paling utama yang kita berucapkan terima kasih banyak. Tanpa Bang Re Lampung kita tidak bisa mampu untuk memberikan ataupun menjalankan arah-arahan kepada mereka ini, bahwa mereka jalan ini selama ini jalan yang salah. Tapi semalam kami sempat ke kediamannya Bang Ray Lampung Bang. Dia bagaimana? Ya alhamdulillah kami memohon maaf dengan Bang Ray Lampung, saya, Ompong, Supeng, ada Bung Laga juga semalam itu. Ya alhamdulillah beliau itu sosok panutan yang sangat luar biasa. Beliau Apa yang kau mau ini ada pisang mentah yang lagi mau terima kasih Bang, dibakar ini? terima kasih Bang. Mungkin ya agak Nih, lama ya. Bang, udut. Oh iya iya. Sahabat Iya. apa kalau bahasa kata Mbak itu? Sebat, Sebat, ya. iya. Beginilah kami dengan kameramen kami. Tak kala aku belajarkan mereka dengan kesabaran, Iya. dengan istiqomah mereka, supaya mereka bisa menerima kenyataan dunia ini. Bahwa dunia ini banyaklah tipu dayanya ketimbang kita ada kejujurannya. Jadi jujurnya seseorang itu hanya butuh dari dalam hati, bukan dalam pikiran kita. Kita hanya membutuhkan situasi yang seperti ini. Kalau Mbak Gimbul itu buat makan-makan yang lain itu tidak bisa, Jarot. Ya, tapi saya turut prihatin Mbah. Kalau bisa Mbak Gimbul ikutlah bersama Jarot kontrak di depan. Kameramen agak maju sedikit saja, tidak apa-apa. Karena takutnya kita tidak pakai suara Ya, pengeras betul. suara tidak kedengaran dengan Tapi sahabat-sahabat kalau kita. memang Mbah berminat, ikutlah bersama aku. Aku kontrak Mbah di perkampungan. Terima kasih banyak Jarot, tapi Mbak Gimbul lebih senang tinggal di hutan seperti ini Jarot. Karena ini hutan-hutan ini semua ini lahan dari milik Bang Re Lampung. Jadi bila tak kalah tidak dijaga, nanti akan dihuni-huni makhluk-makhluk lain, sehingga mereka akan merasuki dan menguasai kembali lahan-lahan milik Bang Re ini. Betul Mbah, betul. Seperti banyak Mbah. Seperti apa ya, ada penyampaian katanya Mbak Datuk itu seperti pura-pura bertobat. Hmm. Banyak sekali itu. Kalau ngelihat dari segi fisik itu masih ada di dalam diri Madatu ingin rasa tobat ataupun sadar, tetapi banyak saudara kita yang menanyakan bahwa bilang katanya Madatu belum sepenuhnya sadar, tapi insya Allah pasti. Sama kayak seperti Bung Laga juga ya. Kalau menasihati aku nih katanya, kalau berbicara tentang Ompong dan Jarot kata dia, kalau Ompong akan 100% untuk bertobat. Hmm. Tapi kalau aku, kata Bung Laga, aku belum yakin sepenuhnya. Karena darah Jarot ini masih darah muda. Jadi, apakah salah aku ini ingin bertobat? Tidak ada salahnya. Semua manusia itu pasti punya salah dan dosa, Jarot. Iya. Pasti ada tatkalanya berbuat salah, pasti ada tatkalanya berbuat yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Seketika Allah saja masih mau mengampuni umatnya, masa Betul. kita sebagai manusia tidak mau
memberikan jalan dan membukakan pintu maaf untuk kita bertobat. Ya, kemarin juga kan aku bersama kakakku Mbah sempat mendatangi warga juga yang dulu kambingnya kami ambil. Oh, kau sudah minta maaf dengan mereka? Alhamdulillah sudah Mbah. Bagaimana tanggapan dengan warga itu? Ya, ibu itu insya Allah kata dia ikhlas Mbah. Kami meminta maaf, meminta ridho dengan ibu itu insya Allah. Tapi kalau seandainya nanti kalau aku dan kakakku punya rezeki Mbah ya, insya Allah akan kami ganti Mbah. Itu jangan dijanjikan, Jarod. Iya, Kau ucapkan insya Allah, takutnya kau berjanji iya. Allah akan mungkar denganmu. Insya Allah saja Mbah, dari manapun nanti aku akan mendapatkan uang yang halal. Ya alhamdulillah. Kerja apa nanti aku akan, ya insya Allah lah aku dan Ompong itu akan nanti menggantikan kambing ibu itu. Tapi alhamdulillah ibu yang kami datang itu Mbah menerima kami dengan baik. Alhamdulillah. Soalnya waktu pas kambing yang kalian curi, aku mendatangi warga itu dan aku ingin berbicara dengan dia. Aku bilang dengan dia, nanti pada suatu saat nanti dan hari di mana itu orang yang akan mengambil kambingmu tadi itu akan datang dengan sendirinya. Berarti benar mereka sudah datang ke tempat kekediaman yang dimana kambing itu telah dicuri. Ya tanpa disengajakan Mbah, selama ini kan kami ini, aku dan kakakku ini berutang Mbah. Benar-benar. Brutal, istilahnya itu seperti bukan lagi manusia. Benar. Tapi sebrutal-brutalnya kalian, mungkin Ompong tahu sejarahku seperti apa. Anggota dari tim seperti Bang Ray Lampung pernah aku jadikan tumbal. Tetapi semua itu setelah aku berhadapan dengan beliau Bang Ray Lampung, hatiku terketuk bahwa aku ini sudah melampaui dan sudah seperti iblis. Maka dari itu aku memutuskan untuk aku sadar. Ya, aku juga pribadi Mbak ya, aku juga ingin sekali Mbak, ingin lebih dekat dengan Bang Ray, ingin dekat juga dengan Mbah Gimbul, yang lain-lainnya seperti itu. Aku ingin bimbingan dari kalian semua Mbak. Sekiranya buat saudara-saudara dan sahabat-sahabat kalian semuanya, lihatlah raut wajah Jarod penuh dengan penyesalan atas semua perbuatan. Tetapi janganlah seseorang yang ingin sadar dan tobat untuk kalian kucilkan ataupun kalian hina. Ya, Karena aku juga minta bantu buat para sahabat-sahabat Bang Ray Lampung juga Mbak ya. Bantu doa. insya Allah itu pasti didoakan semua, Jarod. Kita semua akan selalu mendoakan kalian semua untuk menjadikan manusia jalan terbaik. Sehingga kalian itu ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mencarilah pekerjaan yang halal, Jarod. Insya Allah Bang. Jangan sering memalak-malak warga kembali. Dan jangan sering membuat brutal kembali. Aku ini kan takutnya seperti ini Mbak. Aku ini takut dihasut lagi. Kalau masalah dihasutnya nanti, itu nanti urusan Mbah Gimbul. Karena ilmu hitam itu Mbah Gimbul bisa menangani semua. Memang selama ini Mbah, aku mempelajari ilmu hitam itu ilmu yang sesat Mbah. Bagaimana caranya aku ini bisa menumbangkan Bang Ray termasuk para sahabat-sahabat. Itulah ambisi dari dalam dirimu, Jarod. Semua berambisi itu. Amarah yang selalu amarah yang ku keluarkan Mbah. Selama kau ikut dengan Ompong, dengan ucapan Ompong, semua itu adalah bohong, Jarod. Iya. Tidak ada benarnya, tidak ada bagusnya kalau kau ikut dengan omongan Ompong. Kau sudah lihat sendiri fakta dari Bang Ray Lampung seperti apa. Orangnya baik. Panutannya sangat luar biasa itu. Benar. Tidak menyimpan dendam sedikit pun. Setelah atas perbuatan Berulang kami kali, selama ribuan kali orang itu membuat dendam dan berbuat masalah dia selalu memaafkan. selama kami ingin membunuhnya, menghajarnya habis-habisan, alhamdulillah Bang Ray masih bisa memaafkan kami. Ya itulah jiwa manusia kesatria sebenarnya dan sesungguhnya Ya. hanya tertanam di diri Bang Ray saja. Tanpa Bang Ray juga semua itu mungkin akan sia-sia, Jarod. Beliau mempunyai rasa sabar yang sangat luar biasa Ya. dan rasa syukur yang sangat luar biasa. Berkat dialah panutan bimbingan kami, sehingga dia mengajarkan ke kami semua untuk selalu bersabar dan berdoa, minta jalan petunjuk kepada Yang Maha Kuasa supaya bisa mendapatkan jalan petunjuk yang benar. Betul
betul Mbak. Ya seperti inilah hasilnya saudara-saudara ya. Hasilnya semua hasil dari jeripayah dan doa kalian semualah. Mereka ini sudah menemukan jalan terbaik mereka. Maka dari itu, bukakanlah sekali lagi pintu maaf kalian selebar-lebarnya untuk semua preman-preman yang pernah dilakukan dan pernah menghina ataupun pernah membecatkan Bang Ray Lampung. Hapuskanlah rasa dendam itu. Karena dendam itu tidaklah baik untuk diri kita. Akan menimbulkan rasa penyakit, Jarod. Iya, betul. Ya mungkin ya buat saudara-saudara yang dimanapun berada ya, semuanya mungkin sedang bersilaturahmi ataupun sedang pulang kampung ataupun sedang dalam perjalanan, makanya sebagian mungkin belum bisa menyaksikan semua dari kehadiran Jarod di sini. Ya, alhamdulillah nih saya sampai ke sini tiba-tiba saya mencari ompong kan kakakku kan. Ya, Alhamdulillah di sini aku bertemu dengan Bagimbul. Ya, tapi aku tidak mengganggu Bagimbul kan di sini kan. tidak sama sekali. Kau mau curahkan hatimu ya curahkan saja Jarod, tidak apa-apa. Apa yang kau ingin bicarakan saja. Tidak ada satupun orang yang melarang kalian untuk mengutarakan penyesalan kalian selama Ya, ini. selama ini kan aku banyak salah dengan para sahabat-sahabat Bang Ri, terutama yang di seluruh dunia ini kan Bang Ri ini punya banyak sahabat Bagimbul. Benar-benar. Ya. Yang selama ini kan para sahabat-sahabat Bang Ri ini kan terlalu benci dengan keberadaan kami, dengan aku, Ompong, Tisen, Jabrik semuanya. Ya alhamdulillah di Idul Fitri kali ini alhamdulillah kami dapat hidayah dan Pasti. bisa mengikuti jalan yang baik beserta sahabat-sahabat Bang Ri. Benar. Ya, dari saudara-saudara juga sudah bisa melihat bahwa tidak ada peperangan ataupun Coba baca ini kekacauan. Bang, siapa tahu ada ini. Mbak Gimbal ini tidak bisa baca, Jarod. Ini gambar-gambar seperti ini. Ini ada gambar Mbak Gimbal lagi, apa ini? Ya itu Mbah yang dibilang itu namanya HP. Ya siapa tahu kan Mbah sahabat-sahabat dari para sahabat-sahabat Bang Ri, Mbah Gimbul ingin bertanya tentang keberadaan Mbah Gimbul di sini. Karena kan kalian bisa lihat sendiri tempat Mbah Gimbul di sini seperti apa. Gubuknya, tempatnya tidak layak, tempat Mbah Gimbul tidak beralaskan karpet. Banyak baca-bacaan ini apa ini, Jarod? Itu Coba minta tolong aku dibacakan dulu, Jarod. Oh, itu para sahabat-sahabat dari Bang Ray Lampung ya beserta sahabat-sahabat Mbah Gimbul. Ya mungkin kan jadi nanti akan jadi sahabat Jar juga, Mbak. Benar. Ya, Yang nanti akan menjadikan bimbingan ya. buat mereka semua. Walaupun ilmu tidak sedalam lautan yang pernah kita belah dan kita raungi. Insya Allah kita selama manusia bisa saling berbagi dan saling mengingatkan. Ada yang ingin bertanya silakan. Komentar kalian, kalau ingin kalian bertanya silakan. Nanti biar Mbah Gimbul akan memberikan tahu dan memberikan arah kepada kalian semua. Iya betul, Mbak. Mungkin banyak yang belum bertanya, apa benar mereka ini hanya tobat-tobatnya tobat sambal, Ya, betul, Mbak. atau tobat-tobat nasuha, atau tobat-tobat yang sebagai macam bentuk lainnya? Silakan bertanya nanti kameramen kami ataupun minta tolong dari saudara Jarod untuk membacakannya. Karena Mbak Gimbul tidak bisa membaca, jadi malu Jarod ngomonginnya. Tidak apa-apa, Mbak. Seharusnya kita tidak perlu malu dengan sesama manusia, Mbak. Seharusnya kita malu sama yang di atas. Benar kita lihat. Jangan pernah kepala menunduk ke bawah tanpa kita sadari kepala kita tunduk buat siapa. Kalau buat tunduk yang maha kuasa, persilakan. Sebanyak-banyaknya kalian bersujud dan memohon ampunan kepada yang maha kuasa. Tidak masalah, tetapi kalau kalian bersujud sesama manusia ataupun manusia itu selalu ingkar dengan janji-janji yang tidak tahu tempatnya kapan, jangan kalian pernah sujud di depan dia, karena itu sangat dilarang. Jadi mungkin Jarod, Mbak Gimbul minta tolong dibacakan saja Jarod. Ya, ini ada dari Yeti. Assalamualaikum, semoga Mbak Gimbul sehat dan dari lindungan Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara Dari semua. Yeti itu, Mbak. Ada lagi dari Asi.
Assalamualaikum Mbah Gimbul dan Jarot. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makau dari Makau, Mbah. Oh, Makau itu di mana, Mbah? Mbak Gimbul aja tidak tahu. Kalau masalah hutan Mbak Gimbul tahu. Tahu. Semuanya rimbun pasti. Iya, aku juga kan dari dusun, Mbah. Jadi aku juga tidak seberapa tahu Iya. daerah mana-mana. Ada lagi dari Sri. Assalamualaikum. Semoga Mbah Gimbul dalam Waalaikumsalam lindungan warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Amin, ya Allah. Amin. Seperti kemarin saat Ompong dan Jarot pulang ke dusun menemui orang tuanya dan meminta maaf ataupun bersujud dengan orang tuanya. Mungkin setelah mendengarkan penceramah dari Bang Ray Lampung, mereka terketuk hatinya untuk segera pulang menemui orang tuanya dan meminta maaf. Tanpa disadari mereka, Mbak Gimbul bisa datang ke sana dan menemui mereka. Mereka pun terkejut. Sempat terkejut, Mbah. Tiba-tiba kami di dusun, Mbah Gimbah datang ke rumah. Sempat terkejut itu kami. Iya. Itu seperti apa ya, mungkin karena beliau ini kan mempunyai kesaktian yang luar biasa, jadi dia bisa pindah kemana-mana tempatnya. Ada lagi nih, Mbah, dari si Hari dari Singapura, Mbah. Oh, Singapura, Iya. iya. Dari Markus Hartono, kami bersyukur Mbak Gimbul Jarot udah bertobat. Alhamdulillah. Semua ini berkat doa-doa kalian, saudara-saudara kami, dimanapun kalian berada. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan ataupun naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang bisa mendapatkan rezeki kalian melimpah ruah. Cuma itulah doa dari Mbak Gimbul untuk kalian semua. Jaga selalu kesehatan kalian. Ada dari Kartini, Mbak. Assalamualaikum Jarot Mbak Gimbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Gimbul sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah. Amin. Semoga kau sehat juga. Kau selalu dilindungi Dari Allah Ibro, Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Mbak Gimbul. Semoga sehat selalu. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jarot Mbak. tobat beneran. Mbak Gimbul minta maaf juga kalau memang ada Tolong tutur sapa dan tolong salah. dibimbing, Mbah Jarot. Baik, selalu Mbak Gimbul selalu membimbing mereka untuk menuju jalan kebenaran, sehingga mereka itu, Oh, Mbah, ini ada yang tadi yang kita bilang sempat katanya dari Makau tadi, Mbah. iya, Itu dari Cina ternyata, Mbah. dari Cina. Sampai Cina situ, Mbak, ya. Sahabat-sahabat dari Bang Ray Lampung ini Seluruh dunia, seluruh Jarot. dunia. Seluruh dunia. Kita tidak bisa menyebutkan negara-negara mereka, tetapi terima kasih kalian telah mau mendoakan semuanya ini tim Bang Ray Lampung, sehingga kalian terus mengikuti semua perjalanan dari tim Bang Ray Lampung dan berikut dengan beliau, dan terimalah hasilnya. Ya ini, mereka menyesali semua perbuatan mereka, sehingga mereka mungkin tidak akan pernah kembali ke jerumus ke dunia hitam kembali. Amin, Allah. Teruslah berdoa supaya kalian bisa terus memantau semua pergerakan dari mereka ini. Jadi, Memang ku akui, Mbah, selama ini aku tuh jujur oh iya, ganas sekali. nanti dulu Jarot. Ya. Aku merasakan ada satu buah anak buah kau datang ini. Dari gerak-gerik langkah mereka ini dia datang. Tapi cuma satu orang, Mbah. Satu orang ini. Dia ini datang ini. Tapi tidak beramai-ramai. Kan biasanya anak buahku ini ramai, Mbah. Tidak. Yang sampai aku disebut dengan preman legend. Dia ini tadi bersama Ompong dia ini. Oh, dia sepertinya. bersama Ompong tadi. Cuman dia ini, aku mendengarkan ini, dia ini habis berbincang dengan Ompong. Oh, Kau duluanlah ke tempat Uyut, ke tempat Mbak Mbak Gimbul. Gimbul. Nanti aku nyusul dengan Uyut. Karena di sana Uyut juga berkomunikasi denganku. Ya, alhamdulillah, Mbak, ya. Saya dan Ompong juga kan dan para anak-anak buah kami kan sudah bertobat semua, Pak. Iya. Alhamdulillah, dan kami pun nanti juga akan memperbaiki kediaman dari tempat Mbak Gimbul ini, gubuk ini. Tidak usah repot-repot. Biarkan saja tempat Mbak Gimbul seperti ini, Jarot. Mbak Gimbul harus ada karpet tidur, tempat tidur. Nanti insya Allah kalau memang ada rezeki dari kami ataupun dari sahabat. Tidak ini Jarot. Insya Allah Mbak Gimbul minta izin terlebih dahulu. Bagi dulu sebat. Ya, nih. Insya Allah kami akan memperbaiki gubuk Mbak Gimbul ini. Insya Allah. Saudara, Mbak Gimbul cuma minta satu batang saja. Karena sudah lama, hampir 5 tahun, 6 tahun lah Mbak Gimbul ini tidak ketemu ini. Betul, Mbak. Setiap hari cuma bergulung dengan daun kering.
karena aku dan Ompong pun ingin melihat tempat Mbah Gimbul ini layak, tidur beralaskan karpet, dinding-dinding juga nanti kita benarin semua, Mbah. Assalamualaikum Mbak Gimbul. Waalaikumsalam. Pak Jarot. Ini dia. Bagaimana kau sudah Duduk dulu sini Kak. kau ikut dengan Ompong tadi kan? Iya, aku ikut dengan Ompong tadi. Uyut dengan Ompong akan nyusul katanya. Iya, benar. Aku disuruh duluan saja menemui Mbak Gimbul dan Pak Jarot katanya tadi. Oh iya iya. Yang lain kemana yang lain? Yang lain lagi di perjalanan. Oh alhamdulillah tidak ada apa-apa di jalan. Tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Si Tidak Breo ada. kemana Breo? Lagi nyari ikan di kali? Iya, si Breo masih nyari ikan ya. Buat apa nyarikan di kali? Buat oleh-oleh Dijual, Mbah. untuk dijual. Iya, karena kami mencari rezekinya yang halal sekarang. Alhamdulillah. Tidak seperti yang kemarin-kemarin kami sedikit-dikit meminta duit Kau warga. senyumnya manis sekali itu. Waduh. Sedikit-dikit meminta duit warga, memalak duit warga kami selama ini, mendapatkan uang yang sangat mudah, Iya. yang sangat Gagu kau instan. gak depanan dikit. Jarot. Itu banyak sekali yang bertanya-bertanya. Itu panjang-panjang cerita seperti koran itu. Apa itu? Nanti Mas. Dari Mas Markus Hartono, Mbak, kami bersyukur Mbah Gimbul, Jarot sudah bertobat, alhamdulillah. Kalimantan Seperti Barat. kalian lihat sendiri yang apa yang dikenakan oleh Jarot ini ya. Ini banyak Mbah, kalau kita mau baca satu-satu Mbah. Dari Kartini, assalamualaikum Mbah Gimbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbah Gimbul sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. ya Rabbal Semoga Alamin. kau juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada lagi dari Imro. Assalamualaikum Mbah Gimbul, semoga sehat selalu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Begitupun dengan Mbah Gimbul. Semoga Jarot tobat beneran ini Mbah. Iya, Insya iya, Allah. iya. Doakan saja saya pribadi lagi dan gabung dengan Mbah Ireng Dukun. Mau dia dukun, mau dia iblis, mau seperti apa bentuknya, selagi kita berpegang teguh yang kepada Maha Kuasa, kita tidak akan pernah gentar dan mundur Iya, betul. sedikit pun. Betul itu Mbak Gimbul. Walaupun harus nyawa kami yang harus melayang. Betul itu. Itulah janji dari sumpah dari Petual Bang Relampung. Tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah gentar sampai kami bisa menghancurkan semua namanya ilmu hitam itu. Iya, buktinya Mbah, selama ini aku ompong Isen Jabrik istilahnya untuk menghabisi Bang Re beserta sahabat-sahabatnya tidak pernah mampu Mbah. Iya, kami tidak pernah mampu. Walaupun kami selama ini menambah ilmu-ilmu kami, tetap saja kami tidak mampu untuk mengalahkan. Ya jelas Bang Re. tidak mampu Jarot. Yang kalian gunakan itu adalah ilmu aliran ilmu akar-akaran. Dibilang akar-akaran itu ilmu dari dukun, ilmu hitam yang kalian gunakan tanpa syariat, tanpa dengan kata-kata agamanya. Kalau Bang Re Lampung semua ada tuntunannya. Benar itu. Dia rajin sholat, dia pandai baca Al-Quran, dia mempunyai semua ilmu agama. Betul itu. Kami walaupun mempunyai semua itu, tetap berpegang teguh dengan yang Maha Kuasa. Karena yang Maha Kuasa itulah yang menurunkan ilmu itu kepada kami, sehingga kami sebagai perantara untuk menghancurkan semua itu, Jarot. Ini dari Igo lagi Mbah. Black Ateng Apoy brutal lagi, pindah ke Ireng. Pindahlah tidak apa-apa, Black apa yang Menghantam Ki Menggolo. mau dihantam, jangan kalian pernah sakiti saudara kami Ki Menggolo. Kalau sampai mereka membuat Ki Menggolo ataupun yang lain yang terkapar, berurusannya dengan kami. Kau ingat itu, Black Apoy. Mau kalian berguru dengan siapa, silakan, bergurulah kalian. Carilah yang paling sakti dan paling yang kuat yang kalian takuti dengan Bang Re Lampung. Tapi ingat, setiap Bang Re melangkah, disitulah nyawa kami akan jadi taruhan untuk mempertahankan semua ini. Betul Ingat itu. Mbak. Betul itu Mbak. Harus kita basmi itu Mbak. Si itu Mbak. Si dukun itu. Dukun itu tidak akan pernah selamanya. Tidak Ya, akan karena pernah. pun saya pribadi juga pernah kan Mbak ikut sama Datu itu ya. Ya, apa yang saya dapat Mbak selama ini? Hanya mendapat kesengsaraan bos. Aku nanti dulu, Bang Jarot. Ya. Sepertinya kita merasakan saudara kita. Ya. Kedatangan seseorang lagi. Benar. Oh, Datang lagi ini dari langkahnya sudah dekat ini dia. ini dari anak buahku atau sahabat Bang Re ini Pak? Bukan, coba aku ini Ya. dulu. Sepertinya Bang Udin botak ini jalan ini kemarin. Botak. Bang Udin Botak. Iya. Aku tidak pernah bertemu dengan dia. Belum bertemu kau? Belum pernah bertemu.
kemarin aku sudah mbak, aku Ompong, Bung Laga dan Bakup sudah menemui Bang Udin Botak, sudah meminta maaf, sudah mengakui kesalahan kami. Ya alhamdulillah Bang Udin Botak mau memaafkan kami. Oh iya, dia sudah dekat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru Mbah wabarakatuh. bilang Bang Udin Botak udah sampai Apa? sini. Waalaikumsalam. Aku tidak sengaja Aku mendeteksi tidak diri. bertemu denganmu. Mendeteksi Iya, diri. Ayo duduk. Naik. Mak, Bang Udin ini habis ngantarkan kuyut ke hutan. Oh, Ompong sudah pulang tadi. Sudah. Alhamdulillah berarti. Bagaimana ini? kan ini Bang Saudara kita Udin. ini. Saya tadi kan sempat mencari kakak Ompong, tapi aku tidak bertemu dengan Ompong ini. Karena aku ini ada pesan kan dari Bang Ri Lampung buat Ompong. Katanya cari dulu Ompong, temui nanti bawa ke Bang Ri Lampung. Nah saya berjalan di hutan, tidak ada si Ompong ini. Malah Justru saya yang ketemu Bagimbul. Nah dan saya pun terkejut melihat tempat Bagimbul ini Bang Udin. Sudah. Ya. Ini benar Yang sekali. tidur tidak beralaskan karpet. Ya, dinding-dinding pada bolong-bolong semua. kok nasib Gimbul ini sama persis sama Ki Uyut. Kiyut. Iya. Ini Ponjar. Ini masih ada dinding. Kalau Ki Uyut itu, aduh, langit aja tidur kelihatan langit, bukan bocor lagi nih. Itulah Sekarang. kami, Bang Udin. Kami di mana tatkala kami menegakkan kebenaran, sehingga kami akan lupa tempat tinggal sendiri yang menjadi bangkai. Betul itu. Ya, makanya aku sempat bilang Bang Udin ke Mbah Gimbul ini ya. Waduh, sampai lupa Mbak Gimbul ini. Sampai hangus kosong. Astagfirullah. Kameramen, kenapa kau tadi bilang ini jamuan kita buat mereka ini? Nyampe jadi abu seperti itu. Kalaupun nanti Mbak Udin, aku Ompong ada rezeki, aku ingin sekali membelikan Mbah Gimbul ini karpet. Ya itu suatu niat yang bagus dan Untuk mulia. Ini. memperbaiki gubuk Mbah Gimbul ini, termasuk Ompong beserta aku juga tidak lain halnya dengan sahabat-sahabat semuanya Bang Udin ya. Iya benar. Iya. Karena kita semua saudara. Ya, betul. Ini Bila kameramenku yang satu ini. Jangan cingir-cingir aja. Dimarahin orang nanti dia. Bila mana satu sakit kita akan merasakan Betul. sakit semua. Betul Bang Udin. Iya. Ini mau bertanya dengan Bang Udin Mbak Gimbul. Bang Udin ini nyampe ke sini nih ada Sudah. tujuan apa ini? Secara tidak sengaja ini Bang Udin ini habis mengantarkan Uyut. Semalam kan Bang Udin nginap di tempatnya Uyut. Jadi Bang Udin tahu keadaan Uyut yang sebenarnya. Tidak ada yang gangguan tadi lewat dari lembah bernyawa tadi. Tadi sempat di sungai itu Ada. sepertinya ada orang yang tidak bagus itu. Oh, itu hanya gangguan dalam perjalanan saja Bang Udin. Tidak apa-apa. Jangan kau hiraukan. Walaupun dia memanggil, dia menyebut namamu, jangan kau tengok-tengok sekali lembah bernyawa itu. Karena sangat berbahaya. Makanya aku takutkan kepada kalian semua yang ingin bertandang ke tempat kami. Kalian itu lebih baik Bang Udin, orang Bang Udin. dikonfirmasi dulu terlebih dahulu dengan kami. Tadi aku lewat lembah bernyawa tuh aku tidak ada gangguan apa-apa bagi Bol. Malah aku Alhamdulillah. aku membaca bismillah dan membaca doa. Yang penting satu, jangan pernah tinggalkan sholawat kalian untuk dalam perjalanan kalian menuju kemanapun kalian berjalan. Mudah-mudahan. Karena iblis itu akan selalu senantiasa mengikuti kalian dan selalu menyesatkan kalian. Inilah Jarod. Kalau kita melihat keadaan Gembul di hutan, miris, sangat miris. Sangat miris Bang Udin. Tapi- Tadinya sempat kuajak Bang Udin, tapi Mbak Gimbulnya tidak mau. Selalu menolak. Selalu menolak. Karena dia sudah terbiasa di hutan. Iya betul. Sudah menyatu dengan alam kami ini, Bang Udin. Jadi tidak bisa dipindah sana, pindah sini. Pernah dulu aku diajak Bang Alangkah Ray. baiknya Bang Udin kalau suatu saat nanti entah Bang Udin, entah aku, entah Ompong ada rezeki. Alangkah baiknya kita patungan untuk membelikan karpet ini. Ini kan sudah sampaikan Bang Udin, Bung Laka ini sudah sampaikan kepada Bang Lampung. Iya, Bang Lampung juga siap siap. untuk membantu bagaimana caranya kita mendirikan ya setidaknya walaupun pondok tapi layak huni lah. Betul Bang Udin, iya. Betul itu. Karena salutnya Bang Udin ini seperti ini Jarod. Iya. Walaupun itu bagi bulu seperti ini, tapi dia tidak merasakan bahwa hidup dia ini sepak bola tidak enak kayak gitu. Itulah Itu Bang Udin. salutnya bagi bulu. Kunci satu utama kita dalam hidup dunia ini, pandai-pandailah kita bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila
bila mana kita mempunyai kemewahan yang sangat luar biasa, tapi kita lupa siapa yang memberi kita tadi. Dan kita itu tidak punya rasa syukur. Kalau kita walaupun sedikit, kalau kita punya rasa syukur dan nikmat, walaupun hanya uang 1.000 rupiah, tapi kita bisa merasakan nikmatnya yang sangat luar biasa. Dan tak lupa juga, dalam uang jumlah 1.000 itu ada sebagian yang harus kita bagikan yang lebih membutuhkan. Allah, walaupun Mbak Timbul ada di hutan, tapi kata-katanya berhati mulia. benar. Ya. Ini buat kita jadi panutan Iya, bagi jadi dan panutan untuk kami. Iya. Lebih baik kami menahan lapar ketimbang saudara kami yang di luar sana yang lebih lapar lagi. Subhanallah. Makanya itu banyak yang bertanya, Mbak Gimbul makan apa? Ya inilah Mbak Gimbul yang bisa makan. Tadi sini kan sempat aku melihat kemudian ya, Mbak Gimbul sedang makan singkong, sedang makan pisang. Air Ini minum dari mana Mbak? Kata dia. Kata aku kan, minum dari kali di belakang. Dari sungai. Dari sungai. itu kan sungainya besar di belakang sini. Tapi secara kesehatan itu nggak baik Mbak Timbul. Ya Karena- mau bagaimana? Ya seperti kalian lihat sendirilah bagaimana kesehatan Mbak Gimbul. Kami mungkin sudah terbiasa Iya, ya. mungkin sudah terbiasa Mbak Jadi- Bang Udin ya. Istilahnya perut itu sudah menyatu Sudah kebal. iya dengan air sungai. Bagaimana ini? Bagaimana ada niat nanti kita ke Depok dengan Bang Rey? Sudah bertemu dengan Bang Rey? Belum kalau ketemu beliau. Kami malu ingin bertemu dengan beliau itu. Dagu sudah bertemu sama Jarod. Aku alhamdulillah